Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibundanya bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Keduanya berasal dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Namun sayangnya, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal sebelum ia dilahirkan. Sesuai dengan tradisi, setiap bayi yang lahir akan dititipkan pada wanita padang pasir untuk diasuh dan disusui. Maka, setelah 3 hari dari kelahirannya, Nabi Muhammad dititipkan kepada Suwaibah, dan setelah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susu hingga usianya 2 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ia diajak oleh ibunya berziarah ke makam sang ayah di daerah Yatsrib. Sepulang dari berziarah, tiba-tiba saja ibunda Nabi jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ibunda Nabi dikuburkan di daerah Abwa, sebelah selatan Yatsrib. Setelah sang ibu meninggal, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ia adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Namun, Nabi Muhammad tidak tinggal lama bersama sang kakek. Sekitar 2 tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Meskipun bukan keluarga kaya, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dengan baik. Nabi pun tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Ia sangat rajin, cerdas, dan selalu dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah terbiasa menggembalakan domba milik sang paman. Ia juga menawarkan jasa untuk menggembalakan domba kepada penduduk Quraisy. Karena sifat Nabi yang dapat dipercaya, banyak orang-orang yang menitipkan ternaknya. Demikianlah, Nabi sudah terbiasa bekerja sejak ia masih kecil. Ketika usia Nabi menginjak 12 tahun, ia turut serta dalam rombongan khalifah dagang. Ia dan pamannya dalam perjalanan menuju ke Syam. Ketika sampai di Busra, mereka bertemu dengan seorang pendeta Bukhairah. Pendeta itu berpesan agar Abu Thalib menjaga Muhammad baik-baik. Ia khawatir jika bangsa Yahudi mengetahui keberadaan Muhammad, mereka akan berusaha untuk mencelakakannya. Karena menurut kitab Injil Barnabas, Isa Al-Masih pernah berkata, "Akan datang sesudahku seorang rasul bernama Ahmad. Bila ia berjalan, akan selalu dilindungi awan." Dan memang, selama perjalanan itu, mereka selalu dipayungi oleh awan. Sebenarnya Abu Thalib pun heran dengan keadaan tersebut. Abu Thalib menuruti saran pendeta Bukhairah itu. Abu Thalib selalu berhati-hati dalam menjaga Nabi Muhammad. Karenanya, Nabi pun tumbuh menjadi pemuda yang istimewa. Ia berbeda dengan pemuda lainnya. Ia tidak pernah makan bangkai, minum khamr atau alkohol, berjudi, berdusta, dan perbuatan buruk lainnya. Di tengah masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya.
Ia juga tumbuh menjadi pemuda yang pandai dalam berdagang. Muhammad adalah sosok yang amat mulia. Ia memiliki akhlak yang tinggi, rendah hati, sederhana, dan sangat jujur. Karena kejujurannya ini, ia dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Suatu hari, Abu Thalib, paman Muhammad, mendatangi seorang pedagang wanita yang sangat kaya raya. Pedagang itu adalah Khadijah. Abu Thalib meminta kepada Khadijah untuk menerima keponakannya sebagai pekerja. Khadijah sangat gembira menerima Muhammad sebagai pekerjanya. Meskipun bayaran Muhammad lebih mahal, Khadijah menyetujui permintaan Abu Thalib. Saat itu, Muhammad mendapat 4 ekor anak unta sebagai bayaran, sedangkan pekerja yang lain hanya mendapat 2 ekor anak unta sebagai bayarannya. Masyarakat Quraisy mengenal Khadijah sebagai wanita mulia. Ia adalah seorang bangsawan yang baik akhlaknya dan cantik wajahnya. Di usia yang ke-40, suaminya meninggal dunia. Khadijah pun menjadi seorang janda. Khadijah merasa sangat tertarik pada Muhammad, bukan hanya karena Muhammad pandai berdagang, namun juga karena akhlak Muhammad yang sangat tinggi. Khadijah meminta kepada sahabatnya Nafisah binti Umayyah untuk melakukan pendekatan kepada keluarga Muhammad. Setelah dicapai kesepakatan, Muhammad dan Khadijah pun melangsungkan pernikahan. Saat itu, Muhammad berusia 25 tahun. Kehidupan mereka sangat bahagia, dan perdagangan mereka pun semakin maju. Sekitar 10 tahun setelah Muhammad menikah, terjadi banjir besar yang melanda Mekah. Banjir itu menggerus dan merusak dinding Ka'bah. Kaum Quraisy pun bergotong royong untuk memperbaiki Ka'bah. Namun, saat hendak mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula, para pemimpin Quraisy terlibat dalam pertengkaran. Mereka saling berebut untuk mendapatkan kehormatan mengangkat Hajar Aswad. Karena pertengkaran ini, perang saudara hampir saja terjadi. Para pemimpin saling bersekutu dan bersiap untuk perang. Abu Umayyah bin Al-Mughirah, salah satu orang terpandang di Quraisy, berkata bahwa urusan Hajar Aswad ini akan diserahkan kepada orang yang pertama kali memasuki pintu Shafa esok hari. Dan Allah menentukan bahwa Muhammadlah orangnya. Sungguh mudah bagi Muhammad menyelesaikan masalah itu. Ia membentangkan selembar kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Kemudian, ia meminta pada para pemimpin Quraisy untuk memegang tepi-tepi kain tersebut. Dan bersama-sama mereka mengangkat Hajar Aswad dan mengembalikannya ke posisi semula. Masalah pun terselesaikan dengan damai, dan Muhammad pun semakin dihormati. Kaum Quraisy tidak berbeda dengan kaum-kaum sebelumnya. Mereka mulai meninggalkan ajaran yang benar dan mengikuti ajaran yang salah, berbohong, curang, menganiaya, merampok, dan bersekutu dengan setan menjadi kebiasaan kaum Quraisy. Tidak ada lagi ibadah kepada Tuhan. Muhammad merasa gelisah dengan perilaku kaumnya. Ia berusaha memikirkan cara untuk membawa kaumnya kembali ke jalan yang benar. Kemudian, ia memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Sekeras apapun Muhammad berpikir, ia tidak bisa menemukan jawabannya. Maka, tepat pada tanggal 17 Ramadan,
atau 6 Agustus tahun 610, atas perintah Allah, malaikat Jibril mendatangi Muhammad dan menyampaikan wahyu. Saat itulah Muhammad mengemban tugas sebagai Nabi Allah, bukan hanya untuk kaum Quraisy, namun untuk seluruh umat manusia. Dan ia merupakan nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi setelahnya. Dakwah pertama yang diemban oleh Nabi Muhammad dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dimulai dari keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya, yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Setelah itu, orang dari luar keluarga Nabi Muhammad memeluk Islam. Mereka adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abu Rahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, dan masih banyak lainnya. Mereka adalah golongan orang yang pertama kali masuk Islam, dan mereka disebut as-sabiqunal awwalun. Selama 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, pengikut Nabi Muhammad terus bertambah. Selama itu pula, kaum Quraisy tidak begitu peduli pada gerakan Nabi Muhammad. Namun, ketika akhirnya Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, para kaum Quraisy mulai bangkit untuk melawan Nabi Muhammad. Apalagi dakwah Nabi yang paling keras adalah ajakan untuk memeluk Islam dengan cara meninggalkan Tuhan berhala mereka. Dan mulai saat itulah dakwah Nabi Muhammad mulai mendapatkan tentangan dan berbagai macam halangan serta perlawanan yang sengit dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy menggunakan berbagai macam cara untuk melawan Nabi Muhammad. Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad mereka anggap sebagai syair biasa, sehingga mereka meminta pada Abu Sufyan bin Al-Haris untuk membuat syair tandingan. Tentu saja, syair buatan manusia tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Gagal dengan rencana pertama, kaum Quraisy melaksanakan rencana kedua. Mereka mulai menakut-nakuti, bahkan menyiksa para ikut Nabi Muhammad. Meskipun sangat membenci Nabi Muhammad, kaum Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad secara langsung. Itu karena sang Nabi berasal dari salah satu kabilah terpandang. Namun lain halnya dengan Abu Jahal. Ia adalah paman Nabi Muhammad dan ia sangat membenci Nabi Muhammad. Suatu hari, ia membawa sebuah batu yang sangat besar bermaksud untuk membunuh Nabi. Ketika itu, Nabi Muhammad sedang sholat di Masjidil Haram. Namun, saat hendak melempar batu, tiba-tiba saja Abu Jahal melihat seekor unta raksasa yang sangat buas. Unta itu seakan hendak menelan Abu Jahal. Dan Abu Jahal pun segera pergi karena ketakutan. Percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad selalu dilakukan secara diam-diam. Setelah Abu Jahal gagal, kini giliran Abu Lahab yang bertindak. Ia mencoba membunuh Nabi dengan cara menjerat leher Nabi menggunakan sebuah selendang. Saat itu muncullah Abu Bakar. Ia segera mendorong Abu Lahab dan melepaskan belitan selendang itu dari leher Nabi Muhammad. Kali lagi Nabi Muhammad berhasil selamat. Namun sebagai akibatnya Abu Bakar menjadi sasaran kemarahan Abu Lahab. Pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad, 2 tokoh besar Quraisy memeluk Islam. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab.
Dengan masuknya kedua tokoh ini, kekuatan kaum Quraisy semakin berkurang. Kaum muslimin, para pengikut Nabi, semakin berani melakukan sholat di depan Ka'bah. Namun, sikap kejam kaum Quraisy tidak berhenti sampai di sini. Dipimpin oleh Abu Jahal, paman Nabi, dan Abu Sufyan, kaum Quraisy mengucilkan siapa saja yang berhubungan dengan Nabi. Akibatnya, para pengikut Nabi terpaksa pindah dari Mekah. Dan saat itu pula, Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Dua orang yang sangat penting dalam dakwah Nabi. Setelah Khadijah meninggal, Nabi Muhammad pergi ke Thaif untuk berdakwah kepada kaum Saqif. Namun, orang-orang di Thaif menolak kedatangan Nabi. Mereka mengusir Nabi Muhammad dan rombongannya. Mereka bahkan menghina, melecehkan, dan melempari Nabi dengan batu. Sungguh berat cobaan yang dialami Nabi Muhammad dalam berdakwah. Pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj dilakukan selama waktu 1 malam saja. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad menjadi pukulan yang sangat besar bagi kaum kafir Quraisy dan juga kaum muslimin pengikut Nabi. Kaum Quraisy menjadikan peristiwa itu sebagai bahan olok-olokan dan menyebut Nabi Muhammad sebagai penipu dan pendusta. Mana mungkin bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu 1 malam. Ada beberapa pengikut Nabi yang terhasut oleh kaum Quraisy. Mereka menyatakan keluar dari Islam karena tidak percaya pada peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad. Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Beliau pun berencana untuk hijrah ke kota Yatsrib. Namun, rencana hijrah Nabi diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka pun membentuk pasukan untuk membunuh Nabi sebelum ia berhasil hijrah ke Yatsrib. Dalam pelariannya, Nabi Muhammad dan para sahabat bersembunyi di Gua Sur. Allah berkehendak untuk menyelamatkan Nabi Muhammad. Dibuatnya sebuah sarang laba-laba di mulut gua dan sarang burung merpati yang sedang mengeram. Pasukan Quraisy berhenti di depan Gua Sur. Namun, mereka melewatkannya begitu saja. Menurut mereka, tidak mungkin Nabi bersembunyi di dalam gua tanpa merusak sarang laba-laba dan burung merpati. Nabi Muhammad tiba di Yatsrib dengan selamat. Kaum muslimin di kota ini menyatakan sanggup untuk melindungi Nabi Muhammad. Dan selanjutnya, kota Yatsrib berubah nama menjadi Madinah, yang artinya kota Nabi. Selama Nabi tinggal di Madinah, sempat terjadi beberapa peperangan melawan kaum Quraisy yang terus saja mengejar Nabi Muhammad. Namun, berkat perlindungan Allah, kaum muslimin di Madinah semakin kuat.
8 tahun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad melakukan perjalanan pulang ke Mekah. Kali ini, Nabi Muhammad diiringi oleh para pengikutnya yang berjumlah 10.000 orang. Melihat banyaknya kaum muslimin yang menemani Nabi Muhammad, pemimpin Quraisy pada waktu itu, Abu Sufyan bin Harb, menemui Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah itu, hampir semua kaum Quraisy menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, kota Mekah dapat ditaklukkan tanpa perlu ada peperangan dan pertumpahan darah. Setelah Mekah berhasil dikuasai tanpa peperangan, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Sebanyak 360 berhala disingkirkan dan dihancurkan. Tak lama kemudian, para pemimpin dari seluruh penjuru tanah Arab menyatakan diri untuk masuk Islam dan tunduk pada peraturan Islam. Orang-orang tiada henti menemui Nabi Muhammad dan menyatakan imannya. Peristiwa ini membuat Nabi Muhammad menyadari bahwa tugasnya hampir berakhir. Kemudian beliau beserta 100.000 kaum muslimin mengerjakan haji wada atau haji penghabisan. Ketika Nabi berada di padang Arafah, turunlah surat Al-Maidah ayat 3. Itulah wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad, dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, Nabi Muhammad wafat. Pesan terakhir Nabi Muhammad adalah, "Kutinggalkan untuk kamu 2 perkara. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang pada 2 hal, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulnya."